Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7, yaitu ada Ervina, ada Natasha, ada Alvin, dan saya Theodorus Raymond. Kami akan menjelaskan tentang website beasiswa. Nah, berikut adalah overview dari PPT kami, dan ini adalah link akses buat aplikasi yang kami buat, dan ini adalah link downloadnya ya. Nah, yang utama yaitu penjelasan aplikasi. Program yang kami buat memiliki nama Nusaputra Scholarship Database yang mempunyai fungsi CRUD berupa tambah data, ubah data, dan hapus data sesuai dengan permintaan dari Sekolah Nasional Nusaputra. Tujuannya untuk melakukan pendataan beasiswa yang dimiliki oleh siswa-siswi hingga mahasiswi dan mahasiswa mereka. Nah, ini penjelasan program. Next. Nah, jadi ini adalah ininya ya, adalah codingan yang kita pakai. Next. Kan biasanya ada tuh. Ya, ini juga adalah salah satu codingan yang kita pakai. Nah, jadi di setiap coding itu ada yang penting dan ini beberapa bagian yang penting kami highlight di sini yaitu bagian yang atas ini. Bagian ini tuh berfungsi untuk menampilkan dan menampung username dan password yang akan dikirim menggunakan metode POST, yang kemudian akan diproses ke program berikutnya. Dan di bagian bawah ini terdapat highlight codingan juga, yaitu fungsinya berarti fungsi ini berarti username mengambil data dari username yang berada di halaman login. Password mengambil data yang sudah melalui proses enkripsi menggunakan data SHA-512 dan login mengambil data apakah user telah memberikan sinyal login dari halaman login. Dan ini adalah highlight berikutnya dari codingan kami, yaitu saat login menerima sinyal bahwa tombol login sudah ditekan oleh user. Maka username dan password menerima data dan SQL menarik data username dan password di database user lalu diproses. Diproses fungsi if. Jika username berkewenangan adalah admin utama, maka dibawa ke indeks utama. Username memiliki kewenangan sebagai admin TK, maka dibawa ke indeks TK, dan seterusnya sampai dengan username berkewenangan Steve Vera. Jika username tidak sesuai dengan data database tersebut, di database user akan muncul peringatan yaitu Anda gagal login. Username atau password salah, silakan dicoba lagi. Nah, itu dan ini adalah ini ya codingan buat indeks utama .php, ya bisa dilihat dulu. Next, next, next. Nah, dan sama seperti tadi, setiap codingan ini kita ada beberapa highlight yang itu merupakan ini ya, poin-poin penting. Dan ini ya ini. Jadi ini dijelaskan ini yang PHP atas bisa dilingkari, bisa dibantu ini. Nah, ya yang itu betul. Ya, yang itu tuh ini MySQLi report berfungsi untuk memberitahu error yang terjadi pada program. Bagian include akan memanggil connect PHP yang menghubungkan antara database dengan server. Lalu untuk fungsi if akan mengembalikan user ke halaman utama login ketika session berakhir. Dan ini untuk yang di sebelah kiri, ini yang kami highlight yaitu script di samping ini berfungsi untuk menentukan tampilan dashboard yang akan muncul setelah user berhasil login, di mana terdapat ikon-ikon yang ada dalam halaman dashboard, tampilan sidebar, header, dan bagian pilihan jenjang yang dapat diakses. Next, oke. Dan ini yang di sisi atas di atas kiri ini berfungsi untuk menampilkan drop down beasiswa perjenjang pada bagian sidebar. Dan untuk yang di sisi bawah kiri ini berfungsi untuk menampilkan drop down beasiswa perjenjang pada bagian sidebar. Nah, ini juga dimulai dari yang kecil yang paling atas kiri itu bisa dibantu lingkarin.
Ya, yang itu. Nah, itu tuh penjelasannya itu atribut page di samping berfungsi untuk mengetahui page mana yang sedang akan diakses oleh user. Dan aksi berfungsi untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan pada user halaman dilakukan user pada halaman page. Nah, lalu untuk yang sisi sebelah kiri ini bisa dilihat di sini itu fungsi if ini itu berfungsi kalau atribut page sama dengan sedang mengakses folder TK dan jika user tidak melakukan aksi apapun di halaman TK, maka username akan dibawa ke halaman tk.php. Jika user menekan tombol tambah data siswa maka aksi akan menangkap itu sebagai tambah TK dan akan membawa user ke halaman tambah tk.pip. Jika user menekan tombol ubah, maka aksi akan menangkap itu sebagai ubah TK dan akan membawa user ke halaman ubah tk.pip. Nah, buat yang samping kanan ini fungsi if ini berfungsi kalau atribut page sama dengan sedang mengakses folder SD dan jika user tidak melakukan aksi apapun di halaman SD, maka user akan dibawa ke halaman sd.php. Jika user menekan tombol tombol tambah data siswa, maka aksi akan menangkap itu sebagai tambah SD dan akan membawa user ke halaman dashboard.ps halaman akan membawa user ke halaman tambah SD.bb. Jika user maka akan menangkap itu sebagai jika user menekan tombol ubah, maka aksi akan menangkap itu sebagai ubah SD dan akan membawa user ke halaman ubah sd.php dan jika user menekan tombol ubah maka aksi akan menangkap itu sebagai hapus sd dan akan membawa user ke halaman hapus sd.php. Nah, ini juga salah satu yang poin penting. Jadi ini fungsi if yang di samping ini itu berfungsi ketika atribut $page sama dengan sedang mengakses folder Stipera dan jika user tidak melakukan aksi apapun di halaman Stipera, maka user akan dibawa ke halaman stipera.php. Jika user menekan tombol tambah data siswa, maka $aksi akan menangkap itu sebagai tambah Stipera dan akan membawa user ke halaman tambah stipera.php. Jika user menekan tombol ubah, maka aksi akan menangkap itu sebagai ubah stipera dan akan membawa user ke halaman ubah stipera.php. Dan jika user menekan tombol ubah, maka $aksi akan menangkap itu sebagai hapus stipera dan akan membawa user ke halaman hapus stipera.php. Oh, iya, iya. Dan apa itu yang bawah itu kurang lebih kerjanya itu sama cuman bedanya kalau yang atas itu Stivera kalau yang bawah itu buat beasiswa SMA. Nah, dan buat yang ini itu cara kerjanya itu sama seperti yang Stivera yang tadi saya jelaskan tadi, bisa dibaca juga. Ini sama persis penjelasannya, cuma bedanya ini kalau tadi Stivera SMA, kalau yang ini SMP, dan yang bawahnya ini itu SMK. Cuman sebetulnya apa itu cara kerjanya ini sama ya, sama semua. Nah, terus dan ini. Nah, ya bagian atas ini itu berfungsi untuk kalau tidak ada apa-apa terjadi, maka akan tetap ada di bagian home utama.php. Nah, kalau yang bawah ini, codingan yang bawah ini berfungsi untuk menambahkan footer. Nah, oke. Nah, dan ini yang buat home utama.php, ini adalah codingan lengkapnya ya. Bisa dilihat dulu sekilas. Next. Nah, dan ini tuh buat penjelasannya yang lebih detail, yaitu
Nah, pada script yang atas ini, yang atas ini, ya, yang atas ini, ya, yang atas ini berfungsi memberikan judul pada header dari halaman home. Dan yang pada bawahnya itu yang div kelas sama dengan col XL yaitu dan bla 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 bla. Di script ini itu mempunyai fungsi untuk membuat kartu yang digunakan sebagai pilihan untuk tiap jenjang pada sekolah Nusa Putra. Dan yang ini, yang bawahnya ini, yang ada tanda panah ini, yang beasiswa itu digunakan untuk memberi nama jenjang pada tiap kartu dan fungsi dari kode A, href sama dengan tanda panah kanan untuk membuat nama dari tiap jenjang. Bisa berpindah ke halaman yang berisi data siswa dari tiap jenjang. Nah, nah, jadi ini page TK, codingan page TK .php yang lengkap. Oke, oke, bisa dilihat dulu. Next. Nah, ini buat ini adalah penjelasannya ya. Pada script yang atas ini bisa dilingkari itu. Ya, pada script yang atas itu berfungsi memberikan judul pada header dari halaman home. Dan pada yang bawah ini, fungsi option berfungsi sebagai format perubahan, baik tambah, ubah, ataupun hapus data, dan juga berfungsi sebagai nama untuk kolom pada tabel tersebut. Nah, page TK PHP. Nah, dollar connector di sini digunakan untuk menghubungkan server dengan database agar dapat melakukan penambahan, penghapusan, dan perubahan pada perubahan data pada database. Dan yang bawahnya ini, yang panjang ini berfungsi untuk mencetak data ke dalam tabel pada page TK dan juga database. Nah, page TK masih di ini ya, masih di page TK. Nah, di poin yang paling atas bisa dilingkari dulu. Ya, ini fungsi href pada coding tersebut untuk menghubungkan page TK ke page ubah TK melalui button atau tombol ubah, yaitu button ubah itu. Lalu yang bawahnya ini dijelaskan di sini berfungsi untuk menghapus data siswa melalui button hapus, lalu menampilkan konfirmasi untuk menghapus data siswa dan untuk menghubungkan ke hapus TK. Dan yang paling bawah di sini berfungsi menghubungkan page TK dengan page tambah melalui button tambah data siswa. Untuk yang selanjutnya, ini adalah script dari tambah TK PHP untuk ini dan selanjutnya. Ini yang kedua dan yang terakhir. Slide selanjutnya. Itu merupakan script panjang dari tambah TK PHP. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa beralih slide. Untuk tambah TK PHP ini pada bagian pertama, dia ada fungsi untuk membuat tombol card tambah TK pada bagian page TK dan memberikan class yang akan membuat tampilan tabel pada page TK menjadi responsif. Lalu yang bagian kedua ada bagian function get extension, di mana berfungsi untuk mengidentifikasi extension file yang di-upload, dan fungsi function is PDF, yang berfungsi untuk mengidentifikasi file ini jenis PDF atau bukan. Dan ketika file yang di-upload berupa PDF, maka file tersebut akan diterima atau di-upload. Sedangkan jika bukan PDF, maka file tersebut tidak akan dapat di-upload. Next slide. Lalu untuk script yang ini, selanjutnya, ini dan selanjutnya, dan yang paling atas, jadi dia berfungsi untuk menampilkan form tambah data siswa dan menampung data yang dimasukkan oleh user. Lalu yang untuk bagian bawahnya ada include connect PHP, itu berfungsi untuk menarik fungsi pada connect PHP untuk menghubungkan antara database dengan server. Kemudian yang bagian bawah di mana ada tulisan $, atribut $,
di bagian depan itu berfungsi untuk menerima data-data yang berasal dari form tambah siswa dengan menggunakan metode POST. Selanjutnya, lalu untuk target path itu berfungsi untuk menentukan folder mana berkas atau file itu akan diupload, dan yang kemudian pada bagian $upload maka berkas yang ada pada berkas beasiswa akan diupload sesuai dengan targetnya. Lalu untuk script yang bawah, jadi jika ada data pada form yang tidak kosong dan user telah menekan tombol simpan, maka fungsi if untuk akan menambah data ke database dan tabel. Selanjutnya, lalu fungsi yang berikutnya, jadi yang if MySQLi query itu, dia berfungsi untuk menghubungkan server dan database untuk menjalankan $SQL. Terus yang terakhir untuk yang MySQLi close $connector itu untuk menghentikan koneksi antara database dan server. Selanjutnya, lalu kemudian kita masuk ke ubah TK PHP. Selanjutnya, ini merupakan script untuk ubah tk.php. Lalu berikut adalah penjelasannya. Next. Pada bagian awal, $NISN akan berfungsi untuk mengambil data dari NISN yang akan diubah. Lalu untuk $SBLM akan mengambil data NISN dari database yang kemudian akan tampil ambil dalam bentuk deretan baris. Selanjutnya. Next. Untuk script yang sebelumnya dan ini, dia berfungsi untuk menampilkan form data siswa yang akan diubah. Selanjutnya. Lalu script untuk sisi kiri atas ini merupakan atribut-atribut yang berfungsi untuk menerima data yang telah diubah dari form ubah data mahasiswa. Lalu maksudnya siswa, dan untuk yang kiri bawah, jadi bagian ini berfungsi untuk menerima berkas atau file serta mengarahkan file yang telah diupload ke dalam folder. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk script di samping ini diubah tk.php. Pada fungsi script ini, jika form terisi, maka semua atribut dan file akan diupdate ke dalam database. Untuk script di atas digunakan jika tidak ada perubahan, maka data yang ada akan tetap tersimpan sesuai dengan keadaan awal. Lalu selanjutnya ada page hapus tk.php. Berikut adalah script lengkap dari hapus tk.php. Next. Lalu di sini ada dua highlight. Yang pertama, untuk $NISN berfungsi untuk mengambil data NISN ketika NISN pada data TK dan pada database TK sama, maka semua data yang berhubungan dengan NISN itu akan dihapus. Lalu untuk yang ke bawah, fungsi if itu berfungsi untuk menampilkan alert data jika data berhasil dihapus, dan page akan dikembalikan ke page TK ketika $SQL berhasil dijalankan. Selanjutnya di sini ada connect.php. Berikut adalah skripnya. Di bagian connect ini akan berfungsi untuk menghubungkan server dengan database. Next. Selanjutnya di sini ada logout.php. Berikut adalah skripnya.
Pada logout, session start berfungsi untuk memulai session pada logout.php dan session destroy akan menghancurkan session yang sedang dilakukan, yang kemudian pada bagian header yaitu berisi location login.php akan mengarahkan langsung kepada halaman login. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah screenshot dari tampilan aplikasi kami. Yang pertama ada elemen login, lalu ada dashboard admin utama jika login sebagai admin utama. Lalu ada dashboard admin TK, dashboard admin SD, dashboard admin SMP, dashboard admin SMA, dashboard SMK 1, dan dashboard admin Stivera jika login sebagai admin masing-masing jenjang. Lalu yang pertama ada halaman beasiswa TK. Lalu jika kita klik tambah data siswa, maka akan muncul di tambah siswa TK. Yang ketiga, jika kita berhasil menambahkan data, maka data akan muncul pada tabel. Dan terdapat juga fungsi ubah dan hapus. Lalu jika kita melakukan ubah data, akan muncul data seperti ini. Dan jika sudah melakukan data dan disimpan, maka akan muncul hasil yang sudah diganti pada tabel di nomor 6. Lalu juga ada option hapus data. Jika kita klik OK setelah muncul alert, maka data berhasil dihapus yang dapat dilihat pada nomor 8. Ada fungsi tambah data, ubah data, dan hapus data beasiswa untuk jenjang SD, SMP, SMK 1, SMA, dan Stivera sama seperti pada TK. Ya, jika tadi kita sudah membaca dari PPT tentang web kami, langsung saja kita praktekkan di website yang telah kami buat. Nah, di ini itu di homepage ini, homepage yang utama ini buat login ya. Buat username-nya itu admin utama dan juga buat password-nya itu nusput utama. Langsung saja kita mencet login dan ya berhasil. Nah, buat di dashboard atau di home awal ini ada kata sambutan selamat datang di Nusa Putra Seleksi Database. Dan di sini tuh buat input data tuh mulai dari beasiswa TK, beasiswa SD, SMP, SMA, SMK, dan juga Stivera. Langsung saja kita contohkan di SD. Nah, ini itu tadi ya oke, kita coba contoh tambah data siswa. Nah, ini tuh yang pertama kita isi NISM dan juga ada NIS. Kita juga pilih mau kelas berapa, ya kan? Nama lengkap anaknya, tanggal lahir anaknya, ya kan? Terserah lahir kapan, tempat lahir, jenis kelamin anaknya, agama, dan juga alamat, nomor telepon juga, dan email. Dan nomor KIP, nama ayah, pekerjaan ayah, penghasilan ayah. Oke, 500.000, nama ibu, pekerjaan ibu, penghasilan ibu, dan kita itu ya, dan kita choose file buat masukkan berkas yang perlu dimasukkan. Nah, setelah tadi datanya sudah kita isi, lalu kita simpan. Dan ya simpan. Nah, data kita simpan ini bisa terlihat kalau di bawah sini sudah ke input ya data yang tadi sudah kita masukkan. Nah, di option itu terdapat pilihan ubah atau hapus. Kalau kita mau mengubah data, kita langsung aja pencet ubah, dan misal kita mau mengganti NIS, misal mau ditambahi apa, 8, oke, ya boleh. Langsung aja kita simpan, ya, dan berhasil, dan itu bisa dilihat ya, yang tadinya cuma 567, sekarang jadi 5678. Nah, sama juga seperti nama lengkap, kalau kita ubah, dia bakal ubah. Ya, dari kanan sampai kiri semuanya yang ada di sini kalau diubah nanti bakal ikut ubah. Kalau misal dihapus, oke. Data berhasil dihapus, dan ya data itu bakal hilang. Nah, kita kembali ke homepage. Nah, cara tersebut itu pengaplikasiannya itu sama ya, mulai dari beasiswa TK sampai juga beasiswa Stivera.
Jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaannya ini ya di website kami. Sekian. Terus, Penjelasan struktur tabel. Struktur database. Database yang kami gunakan memiliki nama Kamsi 3581_beasiswa. Yang di dalamnya terdapat 9 tabel, yaitu tabel TK, tabel SD, tabel SMP, tabel SMA, SMK 1, Stivera, user, jenis kelamin, dan agama. Struktur tabel TK. Struktur pada tabel TK, SD, SMP, SMA, dan SMK 1 sama. Sedangkan pada tabel Stivera yang berbeda pada penggunaan NIM, di mana di tabel jenjang lain menggunakan NIS, sedangkan pada Stivera menggunakan NIM. Jenjang ini berfungsi untuk menampung hasil input atau tambah data siswa dan perubahan atau ubah data atau hapus data yang dilakukan oleh user pada aplikasi. Struktur tabel jenis kelamin. Tabel jenis kelamin beserta isinya yang ada berfungsi untuk menentukan pilihan pada jenis kelamin yang ada, yaitu ada 2, laki-laki dan perempuan. Struktur tabel agama. Tabel agama beserta isinya yang ada berfungsi untuk menentukan pilihan pada agama yang ada, yaitu ada 6, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Struktur tabel user. Tabel user beserta isinya berfungsi untuk menampung data user berupa ID, username, password, dan jenjang admin yang ada, yang nantinya digunakan pada login sebagai penentu usernya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.